Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya, sampai sekarang, nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering sekali dihadapkan pada ambisi dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang besar. Kita ingin diakui, dihargai, dan diingat. Namun, kisah Menara Babel mengajarkan kepada kita satu pelajaran penting. Betapa bahayanya ketika keinginan tersebut tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Saat ini kita akan melihat bagaimana manusia mencoba membangun menara keangkuhan dan kesombongan mereka sendiri. Tetapi Tuhan yang memiliki kuasa atas segalanya mengintervensi untuk mengingatkan kita akan batasan kita sebagai ciptaannya. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 1-4 terlihat tentang keangkuhan manusia. Manusia yang pada waktu itu memiliki satu bahasa dan satu logat. Dengan persatuan, mereka merasa mampu mencapai segala sesuatu. Mereka berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terseret ke seluruh bumi." Bukankah suatu hal yang bagus? Ketika persatuan dan harmoni terwujud? Tidak, Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka melakukannya menurut keinginan dan aturan mereka, dan timbul keangkuhan dan kesombongan diri. Sedangkan Tuhan memerintahkan manusia untuk
memenuhi bumi dan meminta manusia untuk taat dan setia kepadanya. Babel adalah contoh dari keangkuhan manusia yang ingin mengagungkan diri dan melupakan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan melibatkan Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini pun, kita juga seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kita bisa melakukan segalanya sendiri sesuai keinginan dan aturan kita. Kita mendirikan menara dalam bentuk pencapaian pribadi, kekayaan atau kekuasaan yang melaluinya kita ingin mengatur-ngatur segalanya, menabrak segala aturan yang ada, merendahkan orang lain hanya untuk dihargai dan dihormati, hanya untuk sekedar menunjukkan kepada sesama bahwa diri kita bisa dan hebat, serta menganggap bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Kita lupa bahwa tanpa Tuhan, segala usaha dan segala yang apa kita perbuat pasti mendatangkan kesia-siaan belaka. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 5 sampai 7, kita melihat tentang intervensi Tuhan. Tuhan melihat apa yang dilakukan manusia, dan Tuhan tahu bahwa jika dibiarkan, mereka akan terus terjerumus dalam dosa dan keangkuhan. Maka Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak lagi dapat bekerja sama. Ini adalah tindakan kasih Tuhan yang mencegah manusia dari kehancuran diri mereka sendiri. Tuhan ingin agar manusia hidup dalam ketergantungan kepadanya, bukan dalam kesombongan dan keangkuhan diri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari Tuhan juga seringkali mengintervensi hidup kita ketika kita mulai menjauh darinya? Atau dengan segala kecongkakan dan kesombongan diri kita berpikir Tuhan tidak akan melakukan intervensi ke dalam hidup kita. Jika Bapak Ibu memikirkan hal seperti itu, tunggulah waktu untuk hidup Bapak Ibu. Dan jangan menangis sambil meratap karena keangkuhan dan kesombonganmu. Melalui berbagai kesulitan, kegagalan, atau segala halang rintang, harusnya kita mawas diri untuk memohon ampun dan segera mengingat dan sadar diri untuk kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala kesia-siaan dalam perilaku hidup kita yang tidak seturut rencana dan kehendak serta perintahnya. Kita harus belajar untuk melihat setiap intervensi Tuhan dalam hidup kita merupakan panggilan Tuhan bagi kita untuk berbalik padanya dan berserah. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 8 sampai 9, kita melihat tentang peringatan untuk kita saat ini.
akhir dari kisah Menara Babel adalah manusia diserahkan Tuhan ke seluruh bumi, dan mereka berhenti membangun kota tersebut. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa setiap usaha dan keinginan pribadi yang tidak didasarkan pada kehendak Tuhan pasti berakhir sia-sia. Kita mungkin dapat mencapai banyak hal, tetapi tanpa Tuhan, semua itu tidak memiliki makna abadi. Dalam kehidupan kita saat ini, kita harus selalu ingat bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Segala ambisi, cita-cita, dan usaha serta pelayanan kita harus diserahkan kepada Tuhan dan dikerjakan dengan rendah hati serta ketergantungan kepadanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, mari kita refleksikan beberapa hal berikut dalam hidup kita. Yang pertama, apakah ada menara yang sedang kita bangun dalam hidup kita yang sebenarnya didasarkan pada keangkuhan dan kesombongan dan tidak melibatkan Tuhan? Mungkin itu adalah karir, hubungan, atau usaha, atau dalam pelayanan yang kita anggap dapat kita capai dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Saatnya untuk mengevaluasi kembali dan bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah caraku ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana kita merespon ketika Tuhan mengacaukan bahasa kita? Bagaimana kita merespon ketika Tuhan mengacaukan hidup kita karena perilaku keangkuhan dan kesombongan kita, baik melalui suami, anak-anak, orang tua, bahkan mungkin melalui lingkungan sekalipun? Ketika rencana kita tidak sejalan seperti yang kita inginkan, apakah kita segera menyalahkan penyebab terjadinya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang dan lingkungan yang tidak ingin ikut dengan cara bodoh kita? Ataukah kita berbalik kepada Tuhan dan mencari apa yang Tuhan inginkan dari kita? Yang kedua, apakah kita hidup dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang punya kuasa atas segala sesuatu? Mari kita belajar untuk hidup dengan rendah hati, mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat Injil yang ditulis oleh Yohanes dalam pasal 15 ayatnya yang kelima. Mari kita berhenti membangun menara keangkuhan dan kesombongan diri kita sendiri dan mulai membangun hidup yang berpusat pada Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dan ketika kita berserah kepadanya, kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin kita menuju tujuannya yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan. Berdoalah, memohon
Mohon agar Tuhan menuntun setiap langkah kita, menghancurkan keangkuhan dan kesombongan kita, dan membawa kita kembali kepadanya dengan mengisi hati kita dengan kerendahan hati yang penuh ketergantungan kepadanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, melalui kisah Menara Babel, Tuhan menginginkan kita semua menjadi manusia yang bijaksana. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang mau terus belajar memperbaiki diri. Manusia yang mau mendengar, yang melaluinya dirinya mau diperintah dan dibimbing, dan mengetahui siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin, agar dapat terwujud kerja bersama dengan baik, tertib dan teratur. Manusia yang bodoh dan bebal adalah manusia yang tidak mau belajar, tidak mau mendengar, angkuh dan sombong, sehingga tidak mau diperintah dan menjadi penghasut dan pengacau, serta tidak mau mengetahui siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin, yang melaluinya manusia seperti ini tidak dapat bekerja bersama. Selamat hari Minggu. Jadilah selalu dan berusahalah untuk masuk dalam golongan manusia yang bijaksana dengan menjauhi keangkuhan dan kesombongan, serta selalu mengandalkan Tuhan dengan penuh kepasrahan diri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu sejenak.